Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma tsabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Rekan-rekanku, sahabat-sahabat di NAK Indonesia, alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia di pagi hari ini, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa barang siapa di pagi hari dia sehat badannya, aman keluarganya, dan ada makanan untuk satu hari di rumahnya, maka dia sudah seperti seakan-akan dia itu memiliki dunia dan seisinya. Maka kondisi kita hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita berhusnudzon kepada Allah bahwa kita masih dalam hidayahnya, dalam jalan yang Allah ridhoi. Tema pagi hari ini adalah tentang Allah has not left you. Allah tidak meninggalkanmu. Ini sebuah kalimat yang sangat powerful, ya, sangat kuat, yang apabila ini kita katakan kepada diri kita sendiri di saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi situasi yang berat gitu ya. Saya membayangkan ya hari-hari ini banyak saudara-saudara kita, khususnya di Malang misalkan, yang melewati hari-hari yang berat. Ya. Mereka ada yang kehilangan sanak keluarganya, ada anak yang kehilangan kedua orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, ada seorang suami kehilangan istrinya. Nah, ini hari-hari yang berat. Dan apa yang difikirkan oleh orang yang menghadapi badai-badai seperti itu adalah mereka akan merasa ditinggalkan, akan merasa kesepian. Kalau dulu seorang penyanyi zaman saya masih muda, SMA itu, yang terkenal itu kan lagunya Michael Jackson, You Are Not Alone. Kamu tidak sendirian. Tapi kalimat ini, Allah has not left you, yang ini adalah terjemahan dari surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Itu terjemahan sederhananya. Tapi nanti insya Allah kita akan perdalam lagi makna dari ayat ini. Dan apa yang difikirkan orang yang sedang menghadapi musibah adalah they don't care about us. Mereka tidak memperhatikan kita. Karena makna cinta itu, lawan katanya itu terkadang bukan benci. Tapi cinta itu lawan katanya adalah pengabaian. Dicuekin. Diblokir kalau zaman sekarang. Kalau kita sudah ada orang yang memblokir WA kita, ya, dia tidak cinta lagi. Mungkin tidak membenci dalam arti akan memusuhi secara frontal, tapi pengabaian adalah bentuk cinta 0%. Pengabaian adalah, dan di dunia ini kita harus siap ditinggalkan oleh siapapun. Tetapi ingat bahwa siapapun bisa meninggalkan kita, tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita pernah meninggalkan Allah. Mungkin kita pernah meninggalkan kewajiban-kewajibannya, melanggar larang-larangannya. Tetapi Allah tidak akan pernah sekalipun meninggalkan hambanya. Bahkan di situ nanti kita akan juga, apa bedanya ma wadda'aka rabbuka dengan ma wadda'aka ilahuka. Kenapa Allah memilih rabbuka bukan ilahuka? Karena Rabb itu akar katanya seperti murabbi, yang membimbing kita, yang melindungi kita, yang mendidik kita. Seorang guru terkadang menghukum muridnya. Seorang guru terkadang mengabaikan muridnya dalam tanda kutip. Anak-anak ini perlu dididik, anak-anak ini perlu ditakdib, anak-anak ini perlu diberikan pelajaran yang agar dia kembali seperti yang seharusnya. Nah, di situ Allah berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Kemudian di hari-hari ini kenapa kita memilih Ad-Duha ayat 3 ini? Ya. Karena surat Duha ini adalah surat Muhammad. Karena surat Duha ini adalah surat kepada Habibina wa Sayyidina, yaitu Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Lail itu adalah surat tentang Abu Bakar As-Siddiq, maka Al-Duha ini tentang surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dunia Islam, ini adalah hari-hari di mana kalau kemarin kita libur 12 Rabiul Awal adalah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bentuk kita mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keagungan akhlaknya, keagungan budi pekertinya, dan bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surat ini, dan tentu saja dengan khususnya pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada banyak hal yang insya Allah nanti kita akan diskusikan dan tadabburi tentang surat ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mentadabburi sebuah ayat kita perlu sebuah pengetahuan ya. Karena selain menghadirkan hati, kita kalau tanpa tool ya, tanpa tool alat, tadabbur kita mungkin ada kekurangan, ada sisi yang perlu kita lekatkan dalam tadabbur. Selain asbabun nuzul ya, ada satu tema dalam mengkaji Al-Qur'an, yaitu tema al-munasabah. Keserasian dari ayat-ayat Al-Qur'an, keserasian antar surat dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan keserasian dalam kata-kata yang ada dalam satu ayat. Kalau asbabun nuzul itu terkait konteks historis, konteks yang melatar belakangi satu ayat itu turun. Maka al-munasabah ini adalah bagaimana kita memahami ya, hubungan keserasian antar ayat, bahkan juga antar surat. Dan untuk kita memahami potret ya dari Al-Qur'an, Al-Qur'an dibagi oleh para ulama dengan sebutan ad-diwal, ya, al-mi'in, al-matani, dan al-mufassal. Ya. Jadi yang pertama kita kenal sab'ud diwal, 7 surat yang panjang-panjang, yaitu dari mulai Al-Baqarah ya, sampai Al-Anfal. Itu disebut dengan ad-diwal. Kemudian surat-surat yang disebut dengan al-mi'in. Al-mi'in itu yang jumlahnya seratusan ayat. Ya. Kemudian di bawahnya al-mathani. Al-mathani ini bukan mufassal, tetapi masih di bawah al-mi'in. Ya, dia surat yang banyak berulang dalam Al-Quran. Baru yang terakhir adalah al-mufassal. Surat yang banyak disebutkan as-suwarul lati kasrul fasli bainaha bi bismillahirrahmanirrahim. Maka diterjemahkan ada surat pendek-pendek karena dia ada surat yang banyak fasilahnya, banyak bismillahnya, ya, banyak pemisah di antara suratnya. Ya. Dan apa itu al-mufassal? Yaitu dimulai dari surat Qaf, ya. Ini menurut pendapat banyak ulama karena ini ada khilaf juga yang berpendapat al-Hujurat. Tapi banyak ulama menyebut dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ya, sampai akhir mushaf. Dan ini juga muhkam, ya, karena di dalamnya tidak ada yang mansuh atau diangkat hukumnya. Jadi ini surat yang penting. Dan ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Taurat itu sebanding dengan ad-diwal. Ya. Kemudian Zabur itu dengan mi'in, dan Injil itu dengan al-mathani. Dan Allah muliakan Nabi Muhammad itu wa faddilu bil mufassal. Allah muliakan umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu dengan al-mufassal. Jadi surat mufassal ini adalah surat yang tidak ditemukan polanya dalam surat-surat dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, dalam Taurat, dalam Zabur, dan dalam Injil. Maka kita perlu perhatian lebih. Dan ini juga menariknya, suratnya pendek-pendek. Suratnya sering dibaca oleh imam di sholat maghrib, di sholat isya, sholat subuh. Ya. Dan ini membuat kita dekat dengan surat-surat ini. Surat Ad-Duha insya Allah dihafal oleh anak-anak SD ya, di kalangan kaum muslimin. Kemudian wayuqsimuhul ulama ila salasati aqsamin. Ulama membagi mufassal itu menjadi 3 bagian. Al-awwal tiwalul mufassal,
wa yabda'u min surati Qaf ila nihayati suratil Mursalat. Dari surat Qaf sampai Mursalat itu disebut dengan tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang. Kemudian dibagi lagi awsatul mufassal wa yabda'u min surati Amma ila nihayati suratil Lail. Dari surat Amma yatasa'alun An-Naba sampai Al-Lail. Wa tsalits qisarul mufassal wa yabda'u min surati Duha ila suratin Nas. Yang terakhir itu mufassal yang pendek-pendek, yaitu dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau kita punya anak ya, target minimal itu qisarul mufassal. Nah, nanti kalau besar dikit ya baru ausadul mufassal, baru tiwalul mufassal. Nah, ini mengapa para ulama membagi ini? Ya karena sisi urgensinya. Sisi ini rata-rata adalah surat di Makkiyah ya. Dan ini membangun keimanan, ya, membangun keyakinan kita sebagai umat Islam. Kemudian sebelum dan sesudahnya ya, Al-Duha itu sebelumnya adalah Al-Lail dan nanti sesudahnya adalah Asy-Syarh atau Alam Nashrah. Jadi hubungan antara Al-Lail ya, dengan Al-Duha itu dalam dua wajah. Ya. Bahwa surat Al-Lail itu diakhiri dengan biwa'din karimi minallahi ta'ala bi'irdha'il atqa fil akhirah. Ya. Bahwa Allah akan meridhai al-atqa, orang-orang yang bertakwa di akhirat. Wa qala ta'ala fi surat Ad-Duha, ya, itu sebagai takkidnya dengan janjinya pada nabinya biqaulihi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ya, kalau di surat Al-Lail itu kan ayatnya bunyinya yang terakhir adalah wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Itu akhir dari surat Al-Lail. Dan di surat Ad-Duha ya, di ayat kelima wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, habis ini, habis. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Manusia itu bisa berbahagia ya, apabila dia ridho hatinya. Ridho dengan takdir Allah, ridho dengan ketetapannya. Memang kemarin ada satu ungkapan yang saya kira itu bukan karena mereka tidak menerima takdir. Jadi peristiwa yang di tragedi Kanjuruhan itu ada ungkapan dari para supporter, ini bukan takdir gitu. Nah, dan itu disepakati oleh beberapa supporter yang lainnya. Itu bukan bermakna mereka tidak beriman kepada takdir, tapi mereka melihat itu karena ada unsur manusia ya, yang dalam peristiwa itu. Tapi sebenarnya secara hakikat semua yang terjadi itu adalah seizin Allah. Ma'asoba min musibatin. Semua yang musibah di dunia itu adalah sudah Allah tetapkan. Tetapi kita juga harus tahu tidak selalu yang Allah izinkan terjadi itu Allah meridhoinya. Karena di situ ada unsur misalkan kesalahan manusia, misalkan ada peristiwa pencurian atau pembunuhan. Ya itu kalau terjadi, ya itu atas ketetapan Allah, takdir Allah. Tapi Allah apakah meridhoi peristiwa pencurian dan pembunuhan? Itu tentu tidak. Ini jadi apa yang terjadi tidak selalu Allah ridhoi. Bukan berarti kita kemudian terus menetapkan yang bersalah itu jangan disalahkan. Tetapi bahwasanya yang besar harus disalahkan, yang benar harus dibela hak-haknya. Tapi yang kedua bahwa semua musibah itu telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz ya, sebelum penciptaan manusia. Tetapi nanti kelak ya, Allah akan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bahwa keimanan pada Allah itu tidak membuat manusia itu terhalangi dari badai, dari musibah. Apabila di tengah lautan ada badai yang besar, orang yang beriman pun akan tetap basah bajunya, basah badannya dengan air karena badai yang terjadi. Tetapi iman itu akan membuat manusia melewati badai itu. Entah dia selamat sampai pantai, sampai tujuan, atau dia Allah wafatkan dalam badai itu. Jadi semua ketetapan Allah itu akan terjadi. Tapi yang menjadi keyakinan orang beriman adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan
kelak ya. Di sini disebutkan saufa bukan sa. Kalau sa itu sesuatu yang dekat langsung gitu ya. Misalkan saat habu ilal madrasati, saya akan pergi ke sekolah. Nah, ini jam 6 ya jam 7 saya pergi ke sekolah. Tapi kalau saya bilang saufa adhabu ila Makkah, saya akan pergi ke Mekah. Nah, pergi ke Mekahnya itu tidak selalu besok atau nanti ya, tapi mungkin beberapa bulan kemudian atau beberapa masa kemudian. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian munasabah yang kedua antara al-duha dan al-lail. Keserasian hubungan antara dua surat al-duha dan al-lail adalah wa sayujannabuhal atqa. Ketika Allah menyebutkan di surat al-lail wa sayujannabuhal atqa ya. Kemudian Allah menyebutkan summa adadallahu ta'ala ni'amahu ala sayyidil atqiya fi hadis suwar wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyebutkan al-atqa di surat al-lail, maka di surat al-duha Allah menyebutkan pemimpin orang-orang bertakwa di surat ini, dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hubungan antara al-duha dan al-lail. Bahkan para ulama menyebutkan ya hubungan antara surat ini dikaji sejak lama ya, dari sejak Al-Biqai kemudian As-Suyuti ya, para ulama menuliskan hubungan-hubungan antar surat ini. Ini saya poin-poin yang pertama bahwa al-lail itu ya, adalah terkait tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa Abu Bakar Siddiq membebaskan siapa? Bilal bin Rabah dari siksaan tuannya Umayyah bin Khalaf. Yaitu Allah puji di surat Al-Lail. Kemudian di surat Al-Lail juga disebutkan wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Itu Allah sebutkan di surat Al-Lail. Kemudian di surat tadi kita kutip wala saufa yarda. Nah, itu di surat Al-Lail. Bagaimana di surat Ad-Duha? Ya. Dan kita tahu bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau kita sebut an'amta alaihim, apa tafsirannya? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Al-Lail adalah Abu Bakar dan Ad-Duha ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Lail disebutkan wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan kepunyaan kami akhirat dan dunia, maka di surat Ad-Duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Bahwasanya kondisi Rasulullah SAW itu senantiasa terus-menerus belum menjadi baik. Beda dengan kita ya, kadang kita baik, kemudian kita futur, tadi jelek gitu kan, baik lagi futur. Nah, tetapi kondisi kita ini berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu senantiasa baik zahir dan batin beliau itu senantiasa baik. Maka ketika orang-orang kafir, orang Quraisy ya, menuduh beliau ditinggalkan oleh Allah, dibenci oleh Allah, Rasulullah sempat dalam hati beliau bersedih. Jangan-jangan saya ini melakukan kesalahan, kurang maksimal dalam menjalankan risalah, kurang menyampaikan dengan baik begitu. Rasulullah bersedih. Maka surat Ad-Duha ini berat orang sedang down, sedang depresi, sedang kondisinya itu bersedih gitu ya. Maka ini adalah ayat-ayat hiburan. Seseorang ketika bersedih membaca Al-Duha, kemudian dilanjutkan Al-Insyirah ya. Karena ini dua surat yang nikmat lahir dan nikmat batin yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Dan kalau kita mengaku umatnya, mengaku pengikut Rasulullah, maka semoga kita kecipratan nikmat itu. Semoga kita mendapatkan bagian dari hak yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan kita kelak bersama beliau kita telaga Haud al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan al-Kautsar pada Rasulullah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Orang kalau memiliki harapan,
Jadi orang boleh bersedih. Kalau di surat Yusuf pernah kita bahas dulu ya. Nabi Yakub itu bersedih. Bahkan dibilang sama putra-putranya, saudara-saudara Yusuf, tafta'u tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah kamu terus-menerus mengingat Yusuf. Seorang ayah yang kehilangan putranya di waktu kecil, hilang entah nggak jelas kemana. Kemudian dibilangin lagi sama saudara-saudara, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah kamu terus-menerus mengingat Yusuf. Sehingga engkau menjadi lumpuh, engkau menjadi tidak berdaya, ya, sehingga engkau kehilangan penglihatanmu begitu. Tetapi Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, ya bunayya, wahai anak-anakku, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahum, sesungguhnya orang yang berputus asa ya dari rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Ya. Jadi sedih boleh. Bahkan Rasulullah ketika kehilangan Khadijah, kehilangan paman beliau Abu Thalib, ya, itu tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, amul husni, tahun kesedihan. Tetapi janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarata. Seorang anak kecil ya, ketika dia sedih, ini tips orang tua ya. Nanti dibeliin es krim gitu. Itu dia bisa berhenti nangis. Ini anak kecil. Ya. Janji, harapan itu dibutuhkan orang yang sedang bersedih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nanti kita akan bahas apa bedanya yu'ti dengan ta ya, dengan ata yu'ti. Ata yu'ti itu pakai ta. Ya. Pakai ta. Nah, itu bedanya apa? Yu'ti ya, pakai ain, pakai ta dengan yu'ti. Ya, pakai hamzah, pakai ta. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kita lanjutkan dulu munasabah dengan surat Asy-Syarh. Tadi dengan surat sebelumnya, ini dengan surat setelahnya. Ya. Bahwa surat ini mutimmatun di surat Dzuha. Ya, surat Asy-Syarh ini adalah surat yang hadis surah mutimmatun di surat Dzuha. Qablaha. Fakil tahuma, dan ini semua adalah untuk menunjukkan apa yang Allah berikan nikmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyempurnakan. Jadi diberi nikmat lahir, diberi nikmat batin. Dan Allah sebutkan nikmat ini, ya, dan wa taujihun lahu ila ma yang bagi, ya, dan bahwasanya ini adalah hak yang akan Allah berikan kepada Rasulullah. Dan beginilah keadaan dari setiap nikmat ya, yang Allah berikan kepada semua manusia. Ya. La tatimmu illa bisyukri lil mun'im, dan tidak akan sempurna kecuali dengan syukur kepada pemberi nikmat. Jadi ini surat yang sangat indah ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Maka dianjurkan siapapun yang bersedih ya, yang membaca Al-Duha kemudian Alam Nashrah ya, Allah akan hilangkan kesedihannya. Allah akan ilhamkan dalam hatinya kelapangan hati. Ya. Allah akan lapangkan dadanya. Karena orang sedih itu dadanya sempit. Dunia terasa gelap. Dunia terasa sepi. Orang yang dia merasa sendirian di dunia. Semua orang bahagia, dia menangis, dia sedih. Dia melihat orang lain sedang memposting di sosial media tentang kebahagiaan keluarganya. Maka dia merasa tersayat-sayat hatinya. Maka terkadang kita juga perlu mengontrol ya sosial media kita. Jangan terlalu over gitu ya. Ya sesekali boleh mungkin. Tapi kalau tiap hari kita tampakkan kebahagiaan terus menerus ya, jalan-jalan luar negeri, makan yang enak. Karena di antara kawan-kawan kita itu ada sebagian yang mungkin sedang menghadapi situasi yang berat. Mungkin kita tidak bermaksud mengejek mereka, menghina mereka atau mengabaikan mereka. Tapi kadang orang pesedih itu jangan dianggap seperti orang normal. Ya. Orang sedang menyampaikan kebahagiaan dirinya, seolah dia mengejek dirinya. Padahal enggak. Tapi kalau kita bersedih, jangan berpikir seperti itu. Jadi ini adalah sebuah tenggang rasa di media sosial yang perlu kita tampakkan. Perlu kita pahami bahwa
terkadang tahadus bin nikmah itu bisa membuat hati-hati orang yang sedang susah itu tambah susah gitu. Tapi di sisi lain kalau ada orang sedang tahadus bin nikmah, kita jangan berprasangka buruk. Itu sikap yang saya pikir fair gitu ya. Jangan sebaliknya. Kalau ada orang tahadus bin nikmah, kita suudzon. Wah, ini sedang menghina saya. Mentang-mentang saya lagi sedih, dia pamer kebahagiaan. Atau sebaliknya, kita pamer kebahagiaan itu memang ada tendensi. Ah, ini buat hater-hater saya ya. Haters gonna hate. Saya kan bahagia-bahagia. Nah, ini juga jangan. Jadi kita harus dengan berbagi, dengan kita berempati. Mungkin kita tidak tahu masalahnya, tetapi menyalahkan orang yang sedang drop, sedang bersedih. Ada orang kecopetan HP, kemudian kita ringan bilang, mungkin kamu kurang sedekah. Mungkin kata-kata itu kata-kata yang penuh nasihat, tetapi itu kata-kata yang tajam, kata-kata yang sedang menusuk perasaan korban. Ada orang kena gempa, tsunami, banjir bandang. Nah, itu karena banyak maksiat di daerah itu. Nah, itu kata-kata yang mungkin agamis, religius, tetapi itu adalah kata-kata yang melukai saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Wa bil infaqi minha ala kulli dhi hajatin ilaiha. Jadi ya orang yang sedang merasakan ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya hendaknya dia juga berbagi kepada yang lainnya yang memiliki kebutuhan yang hajat kepada sesuatu yang dia miliki. Kemudian kita akan bahas surat duha ya. Kita akan bahas seputar ad-duha, dia adalah makkiyah. Nah, ini para ulama bersepakat bahwa dia adalah makkiyah. Wa ayatuha ihda asyrata. Nah, ayatnya 11. Ya, dia turun setelah surat Al-Fajr. Ini Al-Duha, dia makkiyah, 11 ayat dan turun setelah surat Al-Fajr. Kemudian sababun nuzulnya. Ini kita perlu memahami selain munasabah adalah sababun nuzul, sebab turunnya atau konteks latar belakang dari peristiwa yang terjadi ketika ayat ini turun. Bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya wahyu itu berhenti turun pada Rasulullah. Wa abta'anhu Jibril alaihissalam faqala al-musyrikun. Ketika Jibril tidak beberapa saat lamanya tidak menurunkan wahyu, karena Rasulullah ketika turun wahyu itu kemudian dia menyampaikan kepada para sahabat. Dan itu orang-orang musyrik tahu gitu. Berarti itu kayak mereka langganan koran gitu ya, langganan majalah. Terus pak majalahnya nggak terbit gitu. Jadi mereka itu kan ini masih fase-fase awal turunnya ayat, di mana ketika turun terus-menerus mereka bergembira, orang beriman, dan orang musyrik itu sedih hatinya gitu kan. Nah sekarang gini ya, memang kebalikan seleranya orang beriman sama orang tidak beriman. Susah lihat orang beriman senang dan senang kalau lihat orang beriman susah. Ketika Rasulullah tidak turun beberapa saat wahyu kepada beliau, orang musyrik itu bergembira. Apa kata mereka? Qad wudi'a Muhammadun. Muhammad sudah ditinggalkan. Fa'anzalallahu ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan di riwayat yang lain ihtabasa Jibril anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril tertahan dari menyampaikan wahyu. Faqala ba'du nisa'il musyrikin ya, beberapa wanita musyrik ya. Dan ini ada yang meriwayatkan adalah Ummu Jamil, bibi Rasulullah sendiri, istri dari Abu Lahab. Ma'ara sahibaka illa qad qalaka. Aku tidak melihat temanmu, yaitu Jibril yang dimaksud. Ya, dia telah meninggalkanmu. Fa'anzalallahu ta'ala wadduha sampai ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini adalah sebab dari turunnya ayat ini. Apa itu ma wadda'aka rabbuka? Apa ma wadda'aka rabbuka? Nah, ini kita akan bahas pendapat mufassir tentang ma wadda'aka. Ma-nya di sini adalah nafiyah. Karena ma dalam bahasa Arab itu artinya banyak. Ada yang ma hadza, itu istifham. Apa ini? Ada lagi akulu ma ta'kulu, yaitu mausulah. Kalau maknanya alladzi. Aku makan yang apa yang kamu makan. Misalkan istri bilang pada suaminya akulu ma ta'kulu.
Aku makan apa yang kamu makan. Tapi di sini ma-nya adalah ma nafiyah. Ma wadda'aka rabbuka. Wadda'a itu memang maknanya adalah taroka. Wadda'aka rabbuka. Tuhanmu meninggalkan. Yang dimaksud adalah taroka kaya Muhammad. Ini di tafsir Jalalain ya. Jadi wada'a dengan taroka itu memang maknanya mirip, tetapi tidak terlalu mirip, ya. Tidak sama persis. Karena wada'a itu biasanya orang yang mencintai, ya, kemudian meninggalkan yang dicintai. Ada orang berpisah dengan pasangannya, itu wada'a. Tapi kalau taroka itu umum, ya, taroka itu umum. Taroka itu ya bisa awalnya suka, awalnya tidak, ya bisa taroka saja. Yang misalkan karena nggak kenal ya ditinggalkan. Tapi kalau wada'a itu biasanya dari seorang kekasih, orang yang saling mencinta kemudian meninggalkan. Maka penyebutan domir kah di sini itu para mufassir menjelaskan adalah juga untuk menghormati atau memuliakan Nabi. Jadi yang wada'a ada domirnya kah, sedangkan yang kola tidak ada. Nah, apa penjelasannya? Wa ma abghadaka bi ibqa'il wahyi anka. Jadi ini sebuah statement ya, bahwa Allah itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Dan bahwanya tertahannya wahyu, tidak turunnya wahyu itu bukan karena Allah membencimu. Ada beberapa penjelasan mufassir tentang kenapa ayat itu turun. Ada di antaranya yang beralasan ketika orang musyrik, ya, orang itu nanya tentang Zulkarnain, ya. Jadi mereka ini orang musyrik kadang dipasok informasi dari ahli kitab Yahudi untuk bertanya pertanyaan yang susah gitu ya. Dan Nabi menjawab, lupa menjawab dengan insya Allah. Maka tertahan beberapa lama ayat itu. Tapi penjelasan yang lain bahwa memang ayat itu kan kalau belum waktunya turun ya tidak turun. Dan Allah berikan ayat itu, surat-surat dalam Al-Quran ini tidak jumlatan wahidatan, tidak sekaligus, tapi dengan apa namanya berangsur-angsur. Tangzilnya ini tidak serentak, ya. Tidak sekaligus, bahkan dalam masa 22 tahun 2 bulan, 22 hari. Ya ini linusab bihi fu'adaka, untuk mengokohkan hatimu. Jadi Rasulullah dapat masalah, kemudian Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim, ujian-ujian Nabi Ibrahim dan bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Yusuf. Ya. Nah, ini semua adalah linusab bida ya, di fu'adaka, untuk Allah menguatkan hati Rasul karena menghadapi ujian dari kaumnya. Dan penyebutan wa maqala bukan wa maqalaka, ya, ini juga untuk karena kalau disebutkan kolaka itu terlalu berat, terlalu apa ya, membencimu gitu. Itu sesuatu yang sangat berat bagi Rasul. Karena sekali lagi ma wadda'aka rabbuka bukan ma wadda'aka ilahuka. Karena seorang Rabb yang menciptakan, ya. Karena kalau kita belajar rububiyah itu adalah hakul ibad alal khaliq. Haknya hamba kepada penciptanya. Jadi kalau uluhiyah itu hakul khaliq alal ibad. Misalkan kita sholat itu kan terkait uluhiyah, kita puasa. Tapi seorang Rob itu ya, kata Rob itu bahkan kalau dalam bahasa Arab itu murabbi, Robbul bait misalkan gitu ya, atau ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya adalah Robbatul bait. Seorang yang ya dia menjaga rumahnya agar rapi, agar bersih, agar nyaman ditinggali. Maka disebutkan wada'aka rabbuka, maka tidak mungkin Rabb itu akan mengabaikan hambanya. Karena benar hubungan Nabi Muhammad dengan Allah itu adalah Rabb dengan abdun, hamba. Tapi ada keintiman, ada kedekatan. Yang apabila itu dirasakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, maka ini akan menghapus kesedihan, menghapus kedukaan yang kita hadapi.
Nah ini sedikit i'rabnya, ma'nya nafiyah, wada'aka itu fi'il madhi, ka-nya itu adalah maf'ul bih-nya. Ya. Kemudian rabbuka ya, fa'ilun. Wal jumlatu jawabul qasam la mahalalah. Jadi kalau ada qasam, kalau Allah sedang bersumpah dengan sesuatu, itu pasti nanti ada jawabul qasamnya. Wa maqala ma'tufatun ala ma qablaha. Ya. Dan ma'tufah itu dia mengikuti apa yang sebelumnya, yaitu wada'aka, maka wa maqala ini maknanya dan i'rabnya juga mengikuti yang ada pada wada'aka. Bedanya kalau qala tidak ada dhomirnya, tidak ada dhomirnya. Kemudian, nah ini satu poin penting ya, kalau kita mengenang Rasulullah. Ya, ini ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, ya, Raja Romawi, apa pendapatmu tentang Rasulullah? Dan ini Abu Sufyan saat itu belum beriman menjawab pertanyaan apa ya Heraklius. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Aku tidak tahu, aku tidak melihat seorang pun yang mencintai orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad itu mencintai Muhammad. Bayangkan ya. Ada yang mengucapkan ini adalah Abu Sufyan dalam kondisi beliau itu masih musuh Rasulullah. Tapi orang Quraisy itu punya kelebihan itu mereka tidak punya sifat nifak. Kalau suka bilang, kalau nggak suka bilang. Kalau benci bilang, kalau cinta bilang. Dan meskipun tidak di hadapan Rasulullah ini ditanya di hadapan orang lain, ya, Abu Sufyan ini jujur mengatakan bahwa aku tidak tahu ada orang yang lebih dicintai dari orang lain bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Ini sosok Rasulullah, sosok agung yang menjadi tauladan kita. Dan kalau kita bandingkan ideologi isme-isme di dunia ini, contoh Marxisme, apakah Karl Marx itu sesuai ajaran Marxisme? Ya belum tentu. Apakah Adam Smith misalkan itu sesuai dengan kapitalisme dalam akhlaknya, dalam sikap sehari-harinya, atau isme-isme yang lain? Maka kita akan mendapati ada gap antara ajaran dengan orang yang membawa ajaran itu. Tapi beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu karena khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah itulah yang membuat kita kaum muslimin ini, kalau ada di dunia ini ya orang yang punya keinginan mengikuti sosoknya, misalkan fansnya K-pop, ya, berarti K-pop atau K-pop ya, atau dulu fansnya Michael Jackson ya. Mereka paling hanya niru penampilan aja atau dance-nya saja. Tapi apakah akhlak sehari-harinya meniru sosok yang ditiru? Tentu tidak. Mereka tidak punya obsesi misalkan yang karena belum tentu akhlak yang teladannya itu baik. Gitu. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah ini membawa ajaran dan beliau itu ya walk the talk. Beda sama kita ini ya, kadang ngomongnya baik ya belum tentu yang dilakukan baik. Bahkan dulu ada kalimat do what I say, don't do what I do. Lakukan apa yang aku katakan, jangan lakukan jangan lakukan apa yang aku lakukan. Tapi Rasulullah itu adalah walk the talk. Maka Rasulullah itu sangat dicinta. Bahkan ketika para sahabat itu tidak mentaati Rasulullah ketika perang Uhud gitu ya, pemanah tidak boleh turun. Bagaimana Rasulullah mensikapi ketidaktaatan sahabat-sahabatnya yang itu berbuah dengan loyalitas yang sangat tinggi, sebagaimana disampaikan oleh Abu Sufyan. Nah ini yang penting juga ya. Semua orang mengaku cinta Nabi, semua orang mengaku cinta Allah, semua orang mengaku mencintai idolanya. Ya. Laisa sya'nu an tuhibba, inama sya'nu an tuhabba. Masalahnya itu bukan apakah kamu mencintai, tapi yang menjadi masalah itu ya, adalah apakah kamu dicintai. Ya. Kenapa orang itu bersedih dalam misalkan diputus oleh calon suaminya atau calon istrinya? Ya masalahnya karena dia tidak dicintai. Dan ketika seseorang mendapat garansi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu kan satu kebahagiaan yang luar biasa.
Atau dulu dalam hikayat Laila Majnun, semua orang menyatakan cinta Laila. Tapi masalahnya apakah Laila cinta sama dia? Ya gitu. Jadi dalam hubungan relasi, ya, masalahnya bukan apakah kamu mencintai, tapi apakah kamu dicintai. Apakah kamu layak dicintai? Apakah kita layak dicintai Rasulullah? Kalau kita bilang aku cinta Rasulullah, tapi masalahnya adalah apakah kita layak dicintai Rasulullah? Dan sempat perasaan itu muncul dalam diri Rasulullah. Apakah aku dicintai oleh Allah? Kenapa wahyu tidak turun? Kalau kita kan terkadang kesedihan kita bukan kenapa aku dapat PHK, ya, apa Allah membenciku. Tapi Rasulullah ketika berhenti turun wahyu, beliau bersedih. Dan juga kata-kata orang itu, ya, kata-kata orang kafir musyrik itu membuat Rasulullah tambah bersedih. Jangan-jangan betul. Gitu. Maka ungkapan dari Al Hasan Al Basri, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Seorang yang yakin dicintai, apapun badai yang dihadapi, ya, dia akan dikuatkan. Rumah tangga, ya, seorang suami yang mendapat badai di luar rumahnya, tapi pulang di rumah dia mendapatkan cinta dari anak istrinya, nah, dia akan kuat. Sebaliknya, seorang yang kuat di luar, tapi dia di rumahnya tidak ada cinta, hancur dia. Hancur. Dia seperti membangun bangunan tinggi yang canggih, tapi pondasinya rapuh. Kenapa? Dia tidak dicintai. Orang yang tidak dicintai itu akan merasa rapuh. Ya, orang yang tidak dicintai itu akan merasa rapuh. Karena begini, ini kalau dalam hal yang umum ya, bahwasannya ya, kebebasan itu semakin besar kebebasan yang dimiliki, maka dia itu akan semakin kesepian. Karena orang yang bebas itu tidak terikat. Dan orang yang tidak terikat itu kadang enak-enak aja di awal. Tetapi dalam titik tertentu dia akan merasa sangat kesepian. Dia akan merasa lost, ya. Dia akan merasa tersesat. Ya. Maka perhatikan, ya, orang-orang yang hidupnya bebas tanpa kontrol, itu banyak yang mati bunuh diri. Bahkan ada koleksi artis-artis yang bunuh diri di usia 27 tahun. Itu banyak. Ada beberapa daftarnya. Saking bebasnya. Ya, dia awalnya meniti karir sampai puncaknya, dikenal di seluruh dunia, diululukan oleh para fansnya. Ya, kalau zaman saya dulu muda itu ada namanya Kurt Cobain, ya, Nirvana, ya. Ada siapa itu artis muda yang mati karena bunuh diri. Itu karena dia itu bebas tapi kemudian kesepian. Dan orang yang terikat dengan Tuhan, dengan Rob, dengan Allah, ya, dia tidak akan merasa kesepian. Karena sesepi apapun dia itu, dia merasa masih bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini waktunya pendek. Ya, ini tadi sudah sedikit bahwa kalau yu'atika dengan yu'tika, bedanya apa? Ya. Kalau inna ataina kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kausar. Kalau atau itu nggak akan diminta lagi, gitu. Karena sudah penuh kepemilikan. Tapi kalau qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kalau ata yu'ti, ya, itu kadang beri tapi diminta lagi. Seperti di ayat Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki dan Allah bisa cabut sewaktu-waktu. Maka diberikan kata yu'tika. Itu nggak akan diungkit-ungkit lagi, tidak akan diminta lagi. Kemudian tadi Rabbuka wa ilahuka sudah sedikit kita singgung, dan wada'aka wa tarokaka, itu juga beda, ya. Kalau wada'aka itu dari orang yang dicintai dengan yang dicintai. Kalau taroka ya bisa siapapun. Nah, kita sedikit ya bahas tentang ad-duha, wad-duha. Ini tafsiran ulama, Allah bersumpah dengan waktu duha. Ada juga yang memaknai dengan siang secara umum, karena disandingkan antara al-duha dengan al-lail. Dan beberapa ayat di Al-Quran, al-duha itu maknanya siang, nahar. Tapi makna yang banyak diterjemah maupun ditafsir bahwa ini adalah
the morning brightness. Waktu duha adalah waktu yang paling utama di pagi hari ya. Kalau kita bagi siang dan malam ya, siang itu yang paling enak itu di waktu duha. Waktu yang tidak terlalu panas. Dan waktu ketika Robil Falak ya. Jadi malam itu kan hilang. Ketika malam itu diibaratkan dengan terputusnya wahyu, dan duha itu ketika wahyu itu turun dengan cahaya yang menerangi dunia. Dan duha ini adalah Allah bersumpah dengan duha. Nanti jawabul qasamnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang yang sedang bersedih itu gelap hidupnya. Dan ketika turun ad-duha, turun wad-duha wal laili idza saja, maka kesedihan itu sirna, sebagaimana sirnanya kegelapan dengan cahaya matahari di pagi hari. Wal laili idza saja, ya. Makna saja ada yang memaknai dhahaba, tapi bagian besar adalah memaknai sakan. Wal laili idza saja, dan demi malam ya, ketika itu sedang gelap-gelap. Ketika malam itu demikian sunyi, demikian jadi orang itu kalau sedang sedih ya, itu dia biasanya susah tidur, dia nggak bisa tidur. Dan surat ad-duha ini sangat, kenapa didahulukan ad-duha dulu baru al-lail? Ini untuk menekankan, padahal umumnya kan malam dulu baru siang, tapi wal-laili itu disebutkan setelah wad-duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi ada keyakinan bahwa Allah itu masih mencintai kita. Dan ini ada satu garansi yang akan menenangkan kita menghadapi badai kehidupan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini maknanya ya, ini sering ada yang menerjemahkan akhirat lebih baik daripada dunia. Tetapi di konteks ayat ini yang lebih tepat ya, bahwasanya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Maksudnya adalah bahwa akhir perjuangan Nabi Muhammad SAW itu akan menjumpai kemenangan-kemenangan, sedang permulaannya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Memang ada sebagian ahli tafsir mengatakan akhirat dengan kehidupan akhirat, ya, beserta sebagian kesenangan, segala kesenangannya, dan ula dengan arti kehidupan dunia. Tetapi ini adalah kondisi Rasulullah yang awalnya sulit. Nabi nanti kita dapatkan yatim, Nabi menghadapi masalah-masalah kaumnya, bingung ini solusinya bagaimana, kaumnya dalam kondisi jahiliyah, bahwa Nabi juga tidak mampu, kemudian nanti Allah akan memampukannya. Badal akhiratu khairul laka minal ula. Kayaknya ini domainnya adalah kepada Rasulullah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ridho. Apa yang lebih membahagiakan selain hidup dengan keridhaan? Dan Allah menyampaikan apa itu ridhonya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fi 'aisyatin radiyah, itu adalah tentang kehidupan yang penuh dengan keridhaan, yaitu di akhirat ya, yang penuh dengan keridhaan. Dan itu kita dapatkan sejak di dunia. Jadi ridho itu kita sering menyebut bidadari namanya Ainul Mardiyah, ya. Itu nama bidadari di surga. Ya. Jadi kata ridho itu ya, itu adalah modal agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Apapun yang ada satu pepatah begini, ada mahfuzat ya. Idza sahha minkal wuddu fakullu hayyin wa idza ridha fakullu imtihan. Jika benar cintamu, maka segalanya akan terasa mudah. Wa idza ridha, maka jika kamu sudah ridho, maka semuanya itu hanya ujian.
Ujian yang diberikan guru itu bukan karena guru benci sama muridnya, tapi agar muridnya itu naik level. Dari kelas 1 naik kelas 2, SD naik SMP, SMA, nanti kuliah, S1, S2, S3. Itu semua ujian-ujian dalam bidang akademik. Dan Allah juga akan berikan ujian-ujian kehidupan agar kita naik levelnya. Dan siapa yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Semakin tinggi kedudukannya, semakin berat ujiannya. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan bukankah dia mendapatimu seorang yatim, lalu dia melindungimu? Awa, kalau kita bilang awa, itu kalau ada orang sedih, kemudian kita rangkul, itu awa. Kita tepuk pundaknya, itu awa. Maka kalau kita ketemu anak yatim, ya, usahakan juga kita sentuh, kita beri kata-kata yang memotivasinya. Karena Rasulullah ini ketika menyampaikan tentang yatim itu bukan soal seperti kita berkhutbah. Rasulullah mengalami. Rasulullah punya pengalaman jadi anak yatim. Wa wajadaka dhalan fahada. Kalau di terjemahan Inggris itu kan lost. Kadang konotasi sesat itu dalam bahasa Indonesia itu kadang negatif. Maka di terjemahan itu, di terjemahan Depak, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan kita setiap hari itu kan minta petunjuk 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Bahwa jadaka dhalan fahada. Dia mendapati bingung, dan Allah akan membimbingmu, memberikan petunjuk. Dan di sini kata Dr. Fadil Saleh As-Samirai, ya, bahwa jadaka dhalan fahada, tidak fahadaka. Kata beliau, ini seorang pakar lughah bahasa Arab, ya. Ini juga bisa berlaku untuk semuanya. Karena itlaq, mutlak, fahada. Allah berikan hidayah kepada semuanya. Tidak hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada kita. Nah, ini indahnya Al-Quran, ya. Tidak bahwa jadaka dhalan fahadaka, tapi bahwa jadaka dhalan fahada. Tidak disebutkan maf'ul bih di sini untuk memutlakkan kepada siapapun yang dia bingung, saya bagaimana hidup saya. Allah akan berikan dia. Bahwa jadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, ailan. Fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan, al-ghina, kecukupan. Jadi kadang orang itu ada yang kaya tapi nggak cukup, ada orang yang biasa-biasa saja, atau mungkin orang melihat dia miskin tapi Allah cukupkan dia. Allah cukupkan hatinya, Allah cukupkan kebutuhannya. Ya, tentu saja ada juga yang kaya dan Allah cukupi hati zahir batin. Kemudian ini munasabah, ini menarik ayat ini. Ketika Allah sebutkan 3, ya. Dan kalau kita lihat lafal-lafalnya, itu kan semua diakhiri dengan alif maksurah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini alif maksurah semua. Bahkan tadi di 3 ayat sebelumnya juga alif maksurah semua. Lalu diikuti dengan sukun, jazm. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi kalau la nahya, ya. Nah, ini kan ditandai dengan sukun. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka jangan kamu menghardiknya. Mufassir, ya, menjelaskan as-sa'il ini apakah as-sa'il harta atau as-sa'il ilmu. Dua-duanya. Kalau kita jadi guru, jadi dosen, atau jadi seorang yang sering tampil di masyarakat, begitu ya. Kalau ada orang nanya, apapun pertanyaannya, mungkin dalam pandangan kita itu pertanyaan kok kebangetan ya, pertanyaan kok kayak gitu ya. Nah, itu enggak, jangan dihardik.
Jangan kalau ada mahasiswa pertanyaannya aneh-aneh, jangan dihadap. Karena tadi munasabahnya dengan bahwa jadaka dhalang fahadi. Karena orang itu kadang kalau saking bingungnya, itu pertanyaannya aneh-aneh. Kenapa? Karena pikirannya, karena bertanya itu kalau kata dosen saya itu sama dengan berpikir. Kalau pertanyaannya ngawur, pikirannya ngawur. Maka jangan dihadap. Kemudian terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Apa nikmat Tuhan? Kalau ini terkait Rasulullah, yaitu nikmat nubuwah. Nikmat nubuwah. Maka Rasulullah diperintahkan fahaddits, maka sampaikan. Karena di antara salah satu sifat Rasulullah adalah tabligh. Beliau amanah, siddiq, amanah, fatonah, dan juga tabligh. Beliau menyampaikan. Kenapa tidak fa'ahbir? Kalau ahbir, berita, khobar itu cuma sekali cukup. Nah, kalau ada peristiwa kemudian kita cerita itu khobar. Tapi kalau fahaddits, ya itu yang terus-menerus menyebut-nyebutnya. Nah, tentu saja karena dalam tafsir itu ada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, bahwa pelajaran itu keumuman lafal bukan kekhususan sebab. Maka ini juga kita boleh tahadus bin nikmah itu boleh. Nah, kalau kita mampu beli motor ya belilah, karena itu sarana kehidupan. Nah, bukan berarti wah saya pengen zuhud ya, saya tabung sampai miliaran tapi saya tampil miskin gitu. Nah, itu jangan juga. Kita bisa jadi imam, ya jadi imam di sholat. Misalkan nah, saya itu zuhud, saya itu tidak mau tampil karena ingin menjaga hati, jangan juga. Kalau memang waktunya tampil ya tampil. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Qul qouli hada astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif untuk sharing pada kita di pagi ini. Nah, sekarang kita masuki sesi diskusi. Buat teman-teman semua, jika ada pertanyaan bisa disampaikan via chat ataupun raise hand ya. Oke, sembari menunggu, ini Kak Al. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin disampaikan ataupun ditambahkan. Mungkin dari Pak Heru. Atau Pak Mujiono. Iya, iya, Mbak. Assalamualaikum, Ustaz Hanif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jadi memang sudah banyak yang dijelaskan oleh Ustaz Hanif tadi. Alhamdulillah. Mungkin ada sedikit yang saya ambil dari rasa sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak turun wahyu kepada beliau. Jadi kalau misalnya ditarik di kita di kehidupan kita hari ini, pengejawantahannya itu seperti ini. Ketika kita di awal-awal, saya pernah menghubungi Japri, admin Voice of Bayina yang di grup itu, yang setiap jam 7 pagi atau jam 9 pagi, itu dibuka sampai jam 12 untuk bisa kemudian memberikan informasi di situ untuk penjualan dan sebagainya. Tapi saya lihat ketika dibuka tidak ada yang memberikan komentar ataupun memberikan tulisan. Padahal jumlah yang ada di grup itu ada sekitar 200-an lebih. Dan saya rasa ini terjadi di beberapa grup dakwah yang ada. Apa pelajarannya bagi kita dengan ayat ini? Begini. Rasulullah itu ketika tidak datang malaikat Jibril kepada beliau itu sangat sedih sekali, karena memang wahyu itu merupakan pedoman hidup, petunjuk hidup yang memang sebagian yang sudah menjadi keseharian beliau, di mana ayat itu wahyu-wahyu itu turun kepada beliau.
Tapi itu harusnya perasaan seperti itu juga harus ada di kita, datang pada perasaan kita. Yang awalnya mungkin kita rajin kajian, rajin kemudian kita membaca tulisan-tulisan, dekat dengan kemudian ada grup-grup sebagaimana grup Voice of Bayyinah itu. Tapi saya tanya kepada adminnya, itu Mbak Agustia kalau tidak salah, Mbak ini sudah berapa lama tidak aktif seperti ini? Apakah kemudian kondisi di awal seperti ini juga? Kata Mbak itu, adminnya katanya tidak. Justru di awal itu sangat ramai tulisan, sangat banyak komentar. Tapi kalau kemudian kata Mbak itu atau adminnya mengatakan kalau sekarang udah sering agak sepi Mas, katanya begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah agak sepi, Voice of Bayyinah itu harusnya kita sedih di situ. Kita harus punya perasaan sebagaimana Rasulullah ketika ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Semangat kita dalam masalah ilmu berkurang. Justru ketika kita sudah punya ilmu, kita sudah merasa kita cukup dengan ilmu yang kita punya dan tidak perlu lagi untuk mempelajarinya. Padahal Al-Quran itu ketika diturunkan kepada Nabi, dia tidak berakhir kecuali Nabi telah meninggal. Berarti pemberlakuan Al-Quran maupun pembelajaran Al-Quran itu tidak bisa kemudian selesai apabila kita merasa sudah punya atau kita sudah memiliki ilmu itu. Karena manusia yang terbaik saja, dia belajarnya itu sampai dia mati. Dan pemberlakuan itu juga bagi kita di hari ini. Jadi ayat yang dikupas oleh Ustadz Hanif, ini sudah banyak yang dibahas oleh Ustadz tadi, sudah sangat bagus. Cuma saya menambahkan di yang tadi itu. Kita tidak punya rasa sedih sebagaimana Nabi tidak turun wahyu kepada dia. Kita tidak ada rasa sedihnya ketika grup-grup dakwah sudah tidak ada yang memberikan tulisan, sudah cuek dengan masalah duniawi masing-masing pekerjaan dan tidak lagi memberikan perhatian kita sebagaimana di awal kita belajar Al-Quran. Itu saja, harus diingatkan lagi di ini ayat yang ketiga ini tentang rasa sedihnya Nabi, tentang wahyu yang tidak turun kepada beliau. Demikian. Ya, terima kasih Pak Mujiono untuk pengingat juga ya buat kita semua di sini nih. Baik, teman-teman semuanya ada yang ingin menyampaikan refleksi ataupun bertanya kepada Pak Hanif atau mungkin menyampaikan juga tentang tadabbur ataupun pemahaman ya dari surat Ad-Duha. Dari Kak Siti, ini ada pertanyaan kepada Ustadz Hanif. Saya ingin tanya dari keindahan bahasa, semua akhiran ayat dari semua Ad-Duha berakhiran A. Dari segi bahasa ini bagaimana ya Ustadz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi memang Al-Quran itu, ya, sampai ada ungkapan begini. Dulu sebelum Al-Quran, ya, itu bahasa itu seperti kerajaan tanpa raja. Nah, setelah ada Al-Quran, maka Al-Quranlah rajanya dan tak tergantikan hingga hari ini. Jadi disiplin ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya. Nah, itu puncaknya ya Al-Quran ini. Jadi kalau kita mencari teks yang sangat indah, bisa diresapi oleh orang yang mohon maaf ya awam, tapi juga sekaligus bisa diresapi sekelas Dr. Fadil Sholeh As-Samirai atau para nuhah, para ahli bahasa, ya Al-Quran ini. Jadi keindahan rima, kalau kita bikin pantun gitu kan, itu suka akhirannya sama. Gitu ya. Nah, di beberapa surat dalam Al-Quran, ya, itu juga memiliki rima yang sama. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Nah, itu akhirannya kan an-an semua, ya kan? Nah, di Al-Duha ini, ya ini juga sama akhirannya sampai fa'aghna. Nah, ini akhirannya A semua. Dan ada yang isim, ada yang fi'il, ya. Ada yang fi'il madhi, fi'il mudhari, ya kan? Wadduha, duha itu isim, ada alif lamnya. Saja itu fi'il madhi. Wa maqala, qala fi'il madhi, ya. Minal ula itu isim. Fatardha itu fi'il mudhari.
Fa'awa itu fi'il madhi. Fahada fi'il madhi. Fa'aghna fi'il madhi. Bayangkan. Nah, jadi caranya begini ya. Kalau seorang seniman atau sastrawan menyampaikan sesuatu itu kan ada seninya gitu. Ada nggak cuma aku cinta padamu, nggak gitu. Seorang sastrawan akan puitis gitu kan. Menggambarkan seorang itu tidak bisa pindah, tidak bisa apa ya, ya pokoknya punya puitis lah gitu ya. Aku tak bisa berlari darimu. Ya, dia kayak gitu. Jadi dia punya ungkapan-ungkapan yang indah secara lafal, indah secara makna, dan juga dia akan menghujam kepada pembacanya. Makanya ya Walid bin Mughirah, Abu Jahal itu mereka memusuhi Nabi, tapi mereka kecanduan dengan Al-Quran. Kalau malam datang mereka mengendap-endap ke rumah Nabi, ingin mendengarkan Nabi membaca ayat Al-Quran. Jadi bagaimana kalau logikanya gini? Kok mereka tahu Al-Quran nggak turun? Kan mereka bukan orang beriman. Kan kalau kita pikir kan agak unik gitu. Misalkan gini, saya langganan majalah Tempo misalkan gitu. Terus tahu-tahu nggak terbit edisi bulan ini. Kan saya tahu. Tapi ada tetangga saya yang nggak langganan majalah Tempo atau majalah apapun lah ya. Saya cuma sebut merek satu aja. Kok dia tahu bulan ini nggak terbit gitu. Nah, berarti mereka kan kepo gitu kan. Mereka juga mungkin kalau zaman sekarang itu kan pada suka nyebar yang gratisan gitu. Kok nggak terbit ya? Itu kata-kata itu kan menggambarkan bahwa mereka sangat peduli. Mereka care gitu ya. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau seseorang itu sudah tahu hakikat sesuatu, dia itu nggak akan berteriak lagi. Jadi kalau ada orang itu ya suka nyalah-nyalain orang, kemudian memuji-muji selangit tentang apa yang dia yakini, itu sebenarnya dia insecure. Dia itu nggak yakin dengan keyakinannya gitu. Karena orang Quraisy ini, ya, bagaimanapun juga mereka kan ya punya fitrah ya, manusia itu punya fitrah. Ketika mereka tahu yang disampaikan Nabi itu bukan dari Nabi loh itu. Mereka bisa membedakan. Kita saja kalau baca hadis sama Al-Quran, gaya bahasanya kan berbeda. Nah ini keindahan balaghah ya. Akhiran yang berbeda ini adalah menggambarkan keindahan balaghah. Nah, tujuannya apa? Ijaz. Tujuan diungkapkan secara puitis itu adalah ijaz. Untuk melemahkan kejumawaan orang-orang Quraisy yang sangat membanggakan keahlian mereka dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang apa ya? Ini ya. Kenapa orang tukang sihirnya Nabi Musa itu beriman? Kenapa? Karena ilmu sihir mereka itu menghantarkan mereka keyakinan bahwa yang dibawa Nabi Musa itu bukan sihir yang seperti mereka miliki. Bahwa tongkat yang jadi ular itu bukan seperti tali yang berubah jadi ular. Kalau tali jadi ular itu hanya trik, hanya trik sihir gitu. Itu sihir. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa jadi ular itu nyata. Ini mukjizat. Nah, Allah menghadirkan ayat-ayat makiyah ini ya dengan gaya-gaya puitis ya. Itu karena ingin melemahkan atau menjadi ijaz yang membuat orang-orang itu beriman. Jadi bukan informasi semata gitu. Bukan sesuatu yang kalau kita kan ada prosa, ada gaya bahasa puitis ya. Nah, ini kita butuh itu. Kenapa orang itu kalau lagi sedih, itu kan suka dengerin lagu-lagu yang sedih. Karena dia merasa tidak kesepian. Ada orang yang sedih dengan lagunya dia sedih. Dia merasa terhibur begitu. Wa a'lam bishawab. Nanti sisi balaghah Al-Quran memang sangat tinggi begitu. Oke? Iya. Mungkin sekilas saja yang saya sampaikan begitu. Ya baik, terima kasih Pak Hanif. Dan di sini ada pertanyaannya dari Kak Yukiko. Mungkin bisa disampaikan open mic, Kak. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya belajar membaca tafsir Al-Quran, kami
selalu diperintah untuk sholat duha. Sholat duha, sedangkan namanya kita lagi padat kuliah, lagi ibaratnya itu tidak memungkinkan kondisi, tapi semacam dimotivasi itu loh. Jadi, tapi saya baru tahu kira-kira ini bahwa ini surat Ad-Duha tidak ada kaitannya dengan perintah sholat duha. Maksudnya tidak ada tertulis bahwa kita ayo sholat duha yuk. Terus sebenarnya itu gimana ininya? Apa kaitannya? Apa ketika orang bertanya kenapa harus sholat duha sih, orang kita lagi sibuk di kampus, sibuk di lab, kenapa harus sholat duha, lepaskan segala baju-baju di lab? Tapi seperti itu kalau menjawab mereka itu gimana setelah ditunjukkan terjemahannya ini kok nggak ada ya tentang itu surat. Fadilah. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Kak Yutiko. Langsung ini. Iya Pak Hanif, silakan. Ya, kalau surat duha, ya, memang namanya sama-sama duha ya. Tapi surat duha itu kaitannya dalam hadis itu bahwasanya tubuh itu memiliki 360 ruas ya. Dan masing-masing perlu disodakoi. Ya, dan sholat duha itu adalah sebagai pengganti sedekah untuk mensedekahkan anggota tubuh kita. Jadi gambarnya begini, sholat duha itu kan sebenarnya juga nggak harus lama-lama. Memang ada yang melakukan 8 rakaat, ada yang 2 rakaat, dan waktunya luas. Ya, kalau matahari sudah sepenggalah itu sudah duha. Jadi jam 6, tinggal subuhnya jam berapa ya? Itu bisa kita duha. Jangan sampai begini, memang kadang di waktu jam kerja masih kode-kodenya bosnya ini deadline ini, terus kita izin Pak mau duha dulu. Nah itu juga nggak tepat. Duha itu kan sunnah, sedangkan melaksanakan pekerjaan sesuai job desk kemudian itu kan wajibnya. Tetapi kalau memang ada waktunya, kan kerja di itu kan nggak selalu crowded ya. Jadi begini ya, kita menempatkan hubungan sholat duha dengan ad-duha. Ya. Bahwa kesamanya, bahwa waktunya. Ad-duha bicara tentang waktu duha, yang itu menjadi, kalau di muqsam bihinya adalah Allah tidak membencimu, Allah tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Sebagaimana duha itu datang di waktu pagi hari, itu kan memberikan harapan. Orang kalau kerja yang ditunggu-tunggu adalah duha. Waktunya buka toko, waktunya ngantor, waktunya sekolah, waktunya belajar. Dan apa hubungannya duha itu? Terkadang ada juga yang mengaitkan dengan motivasi kamu, kalau ada orang ini sholat 5 waktunya lalai, duhanya nggak lalai ada. Nah, itu juga nggak pas. Karena anggapannya duha itu nanti jadi jaminan rezeki. Gitu kan. Nanti dapat kayak penglarisnya kalau orang dagang gitu. Ini kurang tepat. Karena duha itu ya begini ya, kadang di fase-fase awal orang itu kadang menghubungkan sesuatu yang konkret ya. Saya sholat dapat apa gitu. Saya sholat duha dapatnya apa gitu. Padahal orang bisa melakukan ibadah itu adalah rezeki itu sendiri. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau bisa dilakukan dua-duanya, kelab dan fardhu, ya lakukan dua-duanya. Tetapi jangan kemudian yang sunnah itu bisa menjadi alasan kita menggugurkan yang wajib. Dan bahwasanya waktu-waktu dua itu waktu-waktu produktifnya manusia. Dan kalau dia ingat pada Allah, tujuannya adalah agar dia ya ketika bekerja, ketika belajar itu semua adalah karena Allah. Dan itu tidak lama sebenarnya waktu yang digunakan untuk duha. Dan apakah harus continue terus-menerus? Ya itu sekali lagi ada namanya fikih aulawiyat ya. Mana yang prioritas? Ya, kalau memang bisa dilakukan dua-duanya, belajar dan duha. Kalau sekolah ada waktu istirahat, misalkan dulu kita zaman SMA jam 9 istirahat, ya, yang lain ke kantin, ke koperasi, ke perpus, ada juga yang duha. Ya. Nah, di istirahat ada 2 kali, ya. Bisa yang kedua ngapain begitu. Atau ketika kerja ya lihat sikon juga. Kalau memang di lab ada waktu ya silahkan duha gitu. Nah, itu secara fikih
mana yang lebih utama kita lakukan di waktu kapan, karena duha waktunya panjang sampai menjelang zuhur, itu masih waktu itu. Bahwa alam bisawab. Oke, begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Hanif untuk penjelasannya. Di sini ada pertanyaan, sebelumnya ada komentar dulu dari Bu Tanti ya. Mungkin lebih baik ke coffee obinya jangan dibatasi jam kerjanya. Baik Bu, ini nanti akan menjadi masukan juga buat teman-teman tim. Dan di sini ada pertanyaan dari Bu Atik Umufurkon, izin masukannya bagaimana memotivasi dan menghibur seorang teman yang sedang bersedih dan bingung karena ditinggalkan suaminya tanpa kabar, dikaitkan juga dengan motivasi Al-Quran agar bisa mengena di hati. Terima kasih. Ya, memotivasi orang itu kan perlu sebuah diagnosa yang tepat. Ya. Dokter itu mengobati kan nggak langsung CTM, paracetamol gitu. Ada orang datang langsung kita kasih CTM, paracetamol gitu kan nggak gitu. Dokter itu kan ketika datang kan mendengar dulu. Nah, ya tapi kalau di dokter itu kan nggak curhat ya, nggak ngobrol ngalor ngidul kan nggak gitu. Orang dibatasi waktu sehingga kadang dokter langsung nanya, kamu apa keluhannya Pak Bu gitu. Tapi kalau kita sama sahabat sama teman yang ditinggalkan suami tanpa kabar begitu kan. Jadi ditinggalkan itu kan ada macam-macam. Ditinggalkan meninggal ada, ditinggalkan karena dihianati ada ditinggalkan karena suami pergi, entah karena bingungnya suami, hanya dia pokoknya saya merantau dulu nanti kalau pulang saya kasih kabar, ada macam-macam motifnya. Maka hendaknya dia yuhsinudzon. Hendaknya dia yang pertama adalah berprasangka baik pada Allah. Bahwa Allah mengujinya dengan ujian itu ya karena Allah menyayanginya gitu. Tetapi juga jangan meremehkan musibah itu. Jangan meremehkan musibah itu. Maka hendaknya kita ketika ada sahabat kita sedang bersedih, ya kita temani aja. Fa'awa, kita temui, kita rangkul. Jangan diungkit-ungkit ceritanya dulu. Karena kadang orang itu bosen gitu. Ada tetangganya datang, kenapa suami pergi? Dia cerita. Nanti temannya datang, kenapa suami pergi? Kemudian ada lagi teman WA-nya, teman SMA-nya. Gitu kan. Kadang orang itu pilih-pilih juga dan harus kita hargai itu. Kalau kita bukan yang dipilih untuk tempat dia bercerita, ya jangan maksakan diri untuk memberi nasihat. Karena nasihat itu, ya, itu kalau overdosis atau tidak pada tempatnya, tidak likulli makalin makam, likulli makalin makamun, walikuli makamin makalun, gitu kan? Setiap tempat itu ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Ya, likulli makamin makalin, walikuli makalin makamun. Jadi kita lihat karakter teman kita bagaimana. Nah, baru kita masuk. Apakah kita sudah waktunya memberi saran, atau kita juga endapkan dulu. Jangan-jangan kita belum paham masalahnya. Jadi penting kiranya memberi nasihat itu jangan kan seperti berfatwa itu. Jadi jangan dolu. Jangan kita kompori, ya udah kamu nikah lagi aja. Padahal masalahnya belum jelas gitu kan. Ditinggalkannya kenapa? Gitu. Ya udah kamu juga pergi aja gitu. Nah, itu jangan sampai kita ini menambah masalah. Jika kita tidak memberi solusi, minimal jangan menambah beban. Jadi perlu berhati-hati. Kita harus memikirkan dari sisi dia. Bahwa ini adalah sesuatu yang berat. Yang pernah kita sampaikan bahwa beban dari Allah itu ada dua. Di akhir dari surat Al-Baqarah, ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau terkait taklif, ya, terkait beban syariat, maka lanjutan ayatnya adalah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya apa yang dia usahakan dalam kebaikan, dan baginya juga alaiha maktasabat, kalau dia melakukan keburukan, meninggalkan perintah, melaksanakan larangan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan dari kemaksiatannya itu. Kemudian Rabbana tu'ahina inna sina atana Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladziina min qablina. Jadi ya Tuhan kami, ya,
Jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Terkait dengan beban, benar Allah uji para nabi, Allah uji para orang-orang soleh. Tapi jangan minta ujian kayak mereka. Khawatirnya kita nggak kuat. Tapi kalau Allah sudah kasih itu, ya kita harus susulkan. Jangan-jangan Allah ingin meninggikan derajat kita. Karena musibah itu sesuatu yang tepat pada sasaran. Asoba yusibu itu sesuatu yang tepat pada sasaran. Nggak ketukar. Ya. Rezeki nggak ketukar, musibah nggak ketukar. Jadi Allah sudah pilih sahabat ibu itu menerima kondisi ini. Dan pilihannya dua. Ya, pilihannya dua. Apakah bersabar atau apakah dia tidak ridho. Nah, kalau kita matematis ya, ini bukan ke temannya ibu, tapi ke ibu ya. Saya beri pilih mana, sudah dapat musibah depresi atau pilih mana dapat musibah kemudian kita ridho. Dan Allah, kalau kita ridho dengan musibah itu, bagaimana kata Nabi, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, entah caranya bagaimana, Allah akan jadi ketika badai datang itu, apa yang kita lakukan? Kalau di tengah lautan, ya tetap berjalan. Kapal itu jangan berhenti. Kapal itu tetap berlayar. Kehidupan harus jalan. Yang mendapat musibah itu, ya ketika esok hari datang, harapan baru datang, ya harus tetap melanjutkan kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja ya banyak berdoa. Karena ada yang perlu difikirkan, ada yang perlu diistighfari. Tapi ini juga perlu sensitif, jangan kita anggap itu karena dosa-dosa kamu. Itu biar menjadi bagian dari tadabbur dia, bukan kata-kata kita, gitu Kak. Baik, Pak Hanif, ini dari Bu Atik ya. Siapa sudah dilakukan merangkum, mendengarkan semua cerita, tidak menjudging. Tadi ada Kak Mustafa raise hand ya, atau ditanyakan? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru pertama kali nih bertanya di sini setelah hampir setahun mengikuti story morning ini. Sebetulnya saya ingin menambahi komentar dari Pak Ustadz Mujiono berkenaan dengan sepinya pertanyaan daripada peserta. Ini berdasarkan pengalaman saya aja nih. Ya, memang karakteristik menurut saya nih, budaya kita memang tidak merangsang kita untuk mengajukan pertanyaan. Itu pengalaman saya pada waktu kuliah dahulu. Pada waktu kuliah itu, kalau ada salah satu teman-teman kita di kelas yang rese bertanya, itu selalu dicemooh oleh lingkungannya. Jadi itu tidak merangsang untuk kegiatan kuliah untuk saling bertanya gitu. Dan itu merupakan budaya kita tampaknya menurut saya, kalau nggak, ya mudah-mudahan saya salah, itu adalah budaya kita. Pada waktu dulu saya kuliah juga di luar negeri, itu yang kalau dosennya habis memberi kuliah, memberi kesempatan bertanya, umumnya kita orang Indonesia tidak bertanya itu. Yang bertanya itu orang-orang lain ya, orang dari Cina, orang dari Jepang, orang Amerika, orang apa itu yang mereka umumnya kalau diberi kesempatan untuk bertanya, mereka bertanya. Misalkan orang Cina saja dengan bahasa Inggris yang patah-patah, mereka tahu bertanya. Tapi kita orang Indonesia di kelas itu diam aja semua. Itu karena apa? Saya kira itu karena budaya kita, karena kita tidak dirangsang untuk untuk ya dalam situasi diskusi pagi ini ya, atau kesempatan berdiskusi untuk memanfaatkan waktu diskusi itu, entah karena faktor apa, budaya, saya kira faktor budaya. Jadi mungkin solusinya paling tidak kita ya kita bisa kalau saya memberi kuliah, saya selalu merangsang mahasiswa saya untuk bertanya apa saja, walaupun pertanyaan bodoh pun sekalipun enggak masalah bagi saya. Itu yang biasa yang saya ajukan di kelas ya, untuk merangsang supaya diskusi itu berjalan dengan baik. Itu aja dari pendapat saya tadi. Sebetulnya mengutari Ustadz Mujiono tadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustafa. Ya, terima kasih Pak Mustafa untuk reminder juga buat kita untuk mumpung ini ya kajian ilmu untuk bertanya juga seperti itu. Baik, mungkin saya langsung undang Pak Hanif untuk nasihat penutup buat kita semua di sini. Terima kasih Pak Faiza. Saya tadi ingin menanggapi sedikit dari yang disampaikan Pak Mustafa ya. Ya, silakan. Saya meskipun orang Indonesia berusaha kalau di kelas itu suka bertanya. Bahkan setiap kuliah itu saya usahakan bertanya. Karena ya tadi ya, bertanya itu ukurannya berpikir dan kita menanggung resiko ditertawakan orang gitu kan. Karena kalau pertanyaannya nggak menarik gitu kan kadang atau nggak berkualitas itu kadang malu juga gitu. Tapi itu perlu dilatih. Nah, termasuk di ayat tadi Al-Duha ini sebagai juga closing-nya. Ada ayat yang itu agar kita budayakan. Wa masaila falatan. Jangan-jangan budaya kita yang nggak suka bertanya di forum-forum ilmiah loh ya. Bukan di forum-forum, kalau di warung kopi kita senang ngobrol, tapi kalau di forum ilmiah itu kita nggak suka bertanya. Karena jangan-jangan budaya kita nggak Islami. Apa nggak Islaminya? Kita suka mengolok-olok teman yang pertanyaannya nggak berkualitas. Atau kadang kita jadi guru, jadi dosen, itu aja nanya, masa nggak tahu. Itu. Bayangkan, Rasulullah itu, ya, kita itu berhutang budi banyak pada orang Badui. Nah, orang Badui kan kalau nanya itu, mohon maaf ya, itu nggak seperti Abu Bakar, nggak seperti Umar. Tapi gara-gara Badui nanya ke Rasulullah, kita dapat ilmu banyak. Gitu. Kalau misalkan ini saya contohkan ya, ini pertanyaan orang yang rojulan gitu, yang nggak dikenal. Mata sah, ya Rasulullah, mata sah. Nah, Rasulullah nggak jawab itu, tapi langsung tanya balik, ma'adatta. Ma'adatta lah, apa yang kamu siapkan untuk kiamat begitu. Ya. Kemudian ini menarik jawabannya orang Badui itu ya. Orang rojulan tadi. Ma'adatullah min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin. Aku tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, maksudnya yang sunnah ya, bukan yang wajib-wajib. Dengan sedekah tentu saja yang bukan yang wajib. Kecuali aku hanya uhibbullah wa rasulah. Ya. Aku itu modalku itu. Ini berarti kamu modal apa sih nanya-nanya kiamat gitu loh, saya bahasakan sekarang. Ya Rasulullah modal saya itu nggak banyak, saya itu juga sholatnya nggak banyak, kemudian puasanya nggak banyak, sedekahnya nggak banyak. Tapi modal saya cuma satu, saya cinta Allah dan Rasulullah. Kata Rasulullah, ini jawaban Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan yang kamu cinta. Jadi kenapa umat Islam ini? Mungkin kan mereka kan variasinya, pendidikannya, kualitasnya kan macam-macam. Sepanjang mereka masih yuhibbullah wa rasulah. Ya. Nah, bahkan ada dulu sahabat itu. Ini sahabat loh. Sahabat ini punya kebiasaan yang tadi ya, yang suka dihukum. Kenapa? Suka yang minum khamr ya. Sampai mereka itu menjulukinya itu khimar. Ya. Tapi Rasulullah melarangnya. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan laknat dia meskipun dia itu dihimar kemudian dijilid gitu ya. Dia minum khamar kemudian dijilid, minum khamar dijilid. Dia itu ya diterima aja. Ya. Hukuman Rabi itu dicinta tapi dia itu mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi ini kan sebenarnya kita sebagai orang yang hidup di akhir zaman yang sangat jauh dari kualitas sahabat, salafus saleh. Modal kita itu adalah cinta Allah dan Rasulullah. Ini ada yang mau nanya, boleh ditanggapi dulu? Iya, silakan Pak. Ya, alhamdulillah tidak bisa langsung berkata berdoa di masa duka atau sedih. Apakah berdoa minta situasi berubah, orang tertentu dijauhkan itu karena tidak sabar menghadapi takdir, berdoa bagaimana yang lebih baik. Ya. Ada doa-doa yang itu bagus untuk ketika kita menghadapi kesedihan, bahkan doa rutin ya. Wa ma ini a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkan aku dari duka, dari kesedihan,
Nah, kesedihan itu kan bisa kesedihan masa lalu, kesedihan masa depan. Itu kita minta dijauhkan. Ada juga doa yang minta kita menggantinya. Doa agar Allah mengganti musibah itu dengan yang lebih baik. Jadi boleh kita, itu bukan berarti kita nggak ridho. Bedanya gini, ya Allah aku ridho tapi aku juga tetap nangis, itu boleh. Bagaimana Nabi Yakub itu beliau ridho dengan diambilnya Nabi Yusuf, kan nggak ada kabar itu. Maka saya anjurkan bagi mereka yang bersedih, tadabburi Ad-Duha, Al-Insyirah, tadabburi juga surat surat Yusuf. Karena itu kisah itu kan mengena. Manusia itu kan kadang kalau diceramai nggak suka. Tapi suruh baca, mohon maaf ya, novel, curhatan orang lain gitu. Ada ibu-ibu itu suka baca kisah-kisah rumah tangga orang lain, tujuannya menambil pelajaran gitu ya. Itu ada. Nah, ini ada doanya dari Ummu Salamah. Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajilni fi musibati wahlifni khairan minha. Jadi ini doa kita baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Kalau milik Allah, Allah ambil ya suka-suka pemiliknya. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali. Allahumma ajilni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibahku. Wakhlifni khairan minha, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Jadi Ummu Salamah itu kan kemudian suaminya diganti dengan siapa? Siapa yang lebih baik dari para sahabat? Ya Rasulullah. Ya, kemudian beliau menjadi istri Rasulullah. Jadi ada doa-doa yang memang itu kita pertama pahami, tadabburi, kita milik Allah dan kita semua akan kembali pada Allah, dan juga tadabburi juga bahwa dalam musibah itu ada pahala. Dan pahala kesabaran itu adalah pahala yang tiada batas. Wa innama ajras wa innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Bahwasanya balasan orang yang bersabar itu tiada batasannya. Nah, ini perlu kita tadabburi ya, bagi siapapun yang sedang mendapatkan musibah, karena di dunia ini hanya dua, kalau tidak ahlul afiyah ya, tidak mereka yang mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah, juga ahli musibah. Jangan-jangan pernah berpikir Allah membenci kita, Allah meninggalkan kita. Karena ukuran orang beriman bukan itu. Ukuran orang beriman, apakah dia ridho, apakah dia tidak ridho. Apakah dia tetap berharap pada Allah, ataukah dia tidak. Apakah dia mulai berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin itu yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya. Semoga yang hari ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Yang kehilangan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang sedang mendapat musibah, Allah ganti musibahnya, Allah berikan balasannya dengan balasan yang lebih baik. Allahumma sabitna indal mauti bila ilaha illallah. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Hanif untuk sesi sharing kita di pagi ini. Saya izin tutup juga dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi di Story Morning pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hani.